Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Anak-anak, hari ini kita belajar pada muatan matematika mengenal pecahan uang logam dan pecahan uang kertas. Anak-anak, uang adalah alat untuk membayar. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Di dalam mata uang Indonesia, rupiah disingkat menjadi Rp. R-nya besar dan P-nya kecil. Jenis uang kita yaitu uang logam dan kertas ya anak-anak. Setiap jenis uang mempunyai nilai masing-masing. Nah, mari kita lihat pada contoh di slide yang kedua ya anak-anak. Nah, sebelumnya Pak Fansi mau beritahu bahwa satu buah uang logam disebut satu keping ya. Satu buah uang logam disebut satu keping. Sekarang mari kita lihat pada satu keping uang logam yang pertama, yaitu uang logam 100 rupiah. Uang logam 100 rupiah ditulis Rp 100, diberi 20 di belakang koma, dan nilainya 100 rupiah. Yang kedua, uang logam 200 rupiah. Ditulis Rp 200, lalu diberi koma dan diberi 20 di belakang koma, dan nilainya adalah 200 rupiah. Yang ketiga, uang logam 500 rupiah. Ditulis Rp 500, diberi 20 di belakang koma, dan nilainya adalah 500 rupiah. Dan yang berikut, uang logam 1000 rupiah. Ditulis Rp 1 titik, diberi 30, lalu diberi koma dan ditambah 20 di belakang koma ya. Ditulis Rp 1 titik tambah 30, diberi koma dan diberi 20 di belakang koma, dan nilainya adalah 1000 rupiah. Nah, itu cara menulis dan nilai dari tiap-tiap kepingan uang logam ya anak-anak. Sekarang mari kita melihat pada slide ketiga, membandingkan nilai uang dan diurutkan. Nah, anak-anak, di sini beberapa jenis uang logam ya. Ada uang logam 200, 1000, 500 dan 100 rupiah. Dan uang logam ini diacak ya, belum diurutkan. Mari kita lihat dan kita membandingkannya. Yang pertama adalah 100 rupiah. 100 rupiah dengan 500 rupiah. Nah, 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah ya. Ingat simbol atau tanda perbandingannya anak-anak. Ingat, 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Yang berikut, 1000 rupiah. 1000 rupiah dengan 200 rupiah. 1000 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Nah, jadi uang 1000 rupiah dengan 200 rupiah pada uang logam lebih besar dari 200 rupiah. Jadi yang lebih besar adalah 1000 rupiah. Nah, bagaimana jika diurutkan dari yang terkecil? Mari kita lihat. Jika diurutkan dari yang terkecil, itu mulai dari kepingan uang logam 100 rupiah, kepingan uang logam 200 rupiah, kepingan uang logam 500 rupiah, dan yang terbesar adalah kepingan uang logam 1000 rupiah. Jadi diurutkan dari uang 100 rupiah, yang berikut 200 rupiah, dan yang berikut 500 rupiah, dan yang terakhir sampai yang terbesar adalah 1000 rupiah, yaitu urutan dari yang terkecil. Bagaimana jika dari yang terbesar? Tinggal dibalikan ya, mulai dari kepingan uang logam 1000 rupiah, lalu selanjutnya 500 rupiah, terus 200 rupiah, dan yang paling terkecil adalah 100 rupiah ya. Itu jika diurutkan. Nah, sekarang kita lihat pada pecahan uang kertas. Yang pertama, pecahan uang kertas 1000 rupiah. Sama seperti pada pecahan uang logam ya. Tapi di sini adalah
jenis uang kertas. Kalau tadi jenis uang logam, yang sekarang adalah pecahan uang kertas atau jenis uang kertas. Yang pertama, pecahan uang kertas Rp1.000 ya. Anak-anak pasti sudah tahu semua ya. Yang pertama, pecahan uang kertas Rp1.000 ditulis Rp 1 titik, diberi 3 nol, lalu diberi koma dan ditambah 2 nol di belakang koma. Jadi cara penulisannya seperti itu ya anak-anak untuk pecahan uang 1.000 kertas maupun pecahan 1.000 logam, dan nilainya sama Rp1.000. Yang berikut pecahan uang kertas Rp2.000 ditulis Rp 2 titik, diberi 3 nol, diberi koma, lalu ditambah 2 nol di belakang koma, dan nilainya Rp2.000. Yang berikut pecahan uang kertas Rp5.000, sama seperti pecahan uang kertas Rp1.000, Rp2.000 ya. Cara penulisannya sama, hanya beda pada angka 1, 2, dan 5 ya. Jadi ditulis Rp 5 titik, diberi 3 nol, lalu diberi koma, dan jangan lupa diberi 2 nol atau beri 2 nol di belakang koma, dan nilainya Rp5.000. Nah, selain uang kertas Rp1.000, Rp2.000 dan Rp5.000, masih ada juga jenis uang kertas di atas itu yang nilainya lebih besar, yaitu Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000 ya. Cara penulisannya sama dan nilainya masing-masing berbeda ya anak-anak. Nah, kita lihat pada pecahan uang kertas Rp10.000 ditulis Rp 10 titik, diberi 3 nol, lalu diberi koma dan ditambah 2 nol di belakang koma, nilainya Rp10.000. Yang pecahan uang kertas Rp20.000 ya, Rp20.000 ditulis Rp 20 titik, diberi 3 nol, diberi koma dan ditambah 2 nol di belakang koma, nilainya Rp20.000. Nah, dan seterusnya begitu juga dengan nilai uang Rp50.000 ditulis Rp 50 titik, diberi 3 nol, diberi koma dan ditambah 2 nol di belakang koma, dan nilainya Rp50.000. Nah, dan yang berikut adalah pecahan uang kertas Rp100.000 ya, ditulis Rp 100 titik, diberi 3 nol, diberi koma dan ditambah 2 nol di belakang koma, dan nilainya adalah Rp100.000. Nah, itu adalah pecahan uang kertas atau jenis uang kertas Indonesia ya, mulai dari 1.000 sampai 100.000. Nah, anak-anak sebenarnya masih ada di bawah 1.000 uang kertasnya ya, itu pada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang pecahan uang kertas kita dimulai dari Rp1.000 sampai yang terbesar adalah Rp100.000. Nah, sekarang mari kita membandingkan nilai mata uang kertas ya. Yang pertama antara pecahan uang kertas Rp1.000. Nah, Rp1.000 ya lebih kecil dari Rp2.000 ya. Jadi Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000, sedangkan Rp2.000-nya lebih besar ya. Yang berikut Rp2.000 lebih kecil dari Rp5.000 ya. Jadi Rp5.000 masih lebih besar, sedangkan Rp2.000 kecil. Yang berikut kita lihat contoh berikutnya, Rp2.000 lebih besar daripada Rp1.000. Nah, yang ini sekarang beda ya, Rp2.000 lebih besar dibandingkan Rp1.000. Nah, bagaimana jika diurutkan dari yang terkecil? Jika diurutkan dari yang terkecil, dimulai dari Rp1.000, lalu Rp2.000 sampai yang terbesar adalah Rp5.000. Dan sebaliknya diurutkan dari yang terbesar, dimulai dari Rp5.000, lalu Rp2.000, dan yang terakhir adalah Rp1.000. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa jenis uang yang ada di Indonesia. Ada 2 jenis ya, yaitu uang logam dan uang kertas.
Kira-kira kalau anak sudah mengerti ya, kalau kalian sudah mengerti, nanti Pak Fansi akan beri tugas ya. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa.